Selanjutnya, berbagai big player itu juga memiliki screening tools yang oke ya. Pertama, kalau mau lihat new listing yang saya ngomong ke teman-teman, biasanya alpha itu selalu ada di new listing. Teman-teman bisa pakai CoinMarketCap, CoinGecko yang melihat bagian recently added untuk melihat gimana sih ya token-token apa sih yang baru aja ya listing saya bisa beli dan lain sebagainya. Selanjutnya teman-teman ya bisa menggunakan DEX tools ya, DEX screener ya, agregator DEX lain untuk melihat ya biasanya pair-pair awal yang bisa luncur di DEX ya. Karena sebelumnya ya Aster yaitu namanya juga APX ya, origin contract dari Aster yang mana dia juga udah live juga ya di jaringan BSC. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat ya media sosial dan juga sentimen ya. Twitter atau X is the best place ya to get alpha. Dan teman-teman juga bisa pakai Lunar Crush, sentimen, Kaito untuk kurasi ya berbagai informasi dari Twitter. Tapi kalau teman-teman nggak punya tools tersebut ya nyalain notifikasi di Twitter dan juga bookmarking ya a lot of alpha itu juga bisa menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan. Selanjutnya on-chain alert ya ada whale alerts yang bisa teman-teman maksimalkan ya untuk melihat kira-kira gimana ya akumulasi token yang terjadi oleh para pemain besar. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan analisa fundamental karena ingat ya smart money itu nggak melihat harga, mereka melihatnya fundamental. Oke, pertama bisa teman-teman melakukan analisa fundamental singkat ya. Pertama, lakukan penilaian ya, baca white papernya, lihat websitenya, kira-kira project ini ngapain. Karena banyak sekali teman-teman di sini yang membeli altcoin nggak ngerti itu layer 1, layer 2 atau meme coin. Karena banyak yang ngomongin saya beli. Apakah bisa cuan? Bisa. Cuman apakah kamu tenang dengan membeli sesuatu yang tidak kamu ketahui meskipun kamu cuan ya. Jadi intinya ini bukan hanya tentang cuan, tapi mengerti apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu mengerti. Jangan kebalikannya. Oke? Lihat cek tim ya sama seperti the old man saying ya orang itu berinvestasi pada orang bukan pada barang. Kalau orangnya bagus, barangnya pasti bagus. Lihat projectnya dulu seperti apa. Jangan orang ini udah pernah gagal dengan project terus kamu mau invest ya. Hati-hati dengan orang yang pernah gagal dengan project. Lihat tokenomics-nya, teman-teman harus pahami juga, oke? Bagaimana ya distribusi token dan lain sebagainya, supply dan lain sebagainya, itu juga hal yang sangat harus teman-teman perhatikan. Selanjutnya ya lihat komunitas ya aktif atau enggak, di Twitter gimana ya jaringannya meningkat atau enggak ya orang yang pakai, dan itu sangat penting untuk teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan cek on catalyst dan juga momentum. Jadi teman-teman bisa melihat ya, momentum itu diciptakan oleh banyak hal. Sama seperti Aster yang diciptakan momentumnya oleh CZ dan akhirnya semua orang di komunitas kejar ya harganya naik terus dikejar terus. Dan ada beberapa katalis dan momentum yang bisa teman-teman perhatikan. Pertama, apakah ada fitur baru? Sama seperti Aster kemarin, akhirnya dia juga confirm ya bahwa kita akan lakukan buyback dan kita akan luncurin ya teman-teman sebuah jaringan layer 1 ya untuk mereka bisa bridging money dengan lebih oke ya. Selanjutnya pun mereka juga akan ada ya mobile version. Bayangkan ini hal yang bahkan Hyperliquid pun sampai sekarang urung lakukan. Jadi teman-teman juga harus melihat ya ada katalis positif yang ada di market. Dia juga akan listing di bursa besar ya, bursanya CZ, checksnya CZ juga belum listing, oke. Kemitraan strategis, kemarin juga ada partnership dengan Trust Wallet, oke, dukungan influencer otomatis ya karena CZ nge-tweet semuanya jadi ikut ke sini. Selanjutnya lihat ya momentum harganya seperti apa. Selanjutnya teman-teman evaluasi risk to reward karena risk to reward does really matter yang saya ngomong ya. Sama seperti ya di sini contoh ya atau evaluasi risk to rewardnya misalkan token saat ini market cap 50 juta. Kalau kamu masuk dan sukses naik 10 kali ke 500 juta, kamu akan 10x. Tapi kalau gagal ya anggap aja itu ke 0 ya. Misalkan token saat ini ya kamu masukin misalkan $100 dia naik 10 kali lipat jadi $1.000. $100 gagal ya kamu bisa rugi $50 sampai $100. Ini risk to reward 1:10. Jadi asymmetric bet itu bukan tentang hanya kamu trading ya mencet tombol ngatur leverage, tapi memiliki risk to reward ya framework di dalam kepala kalian untuk mengetahui kira-kira ini aset bakal kemana naiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai positioning ya, sizing dan juga manajemen risiko. Jadi banyak orang yang di sini gagal dengan manajemen risiko. Misalkan kemarin, oke, saya mau all in Aster ya, CZ nge-tweet semua duitnya dimasukin. Kalau itu benar ya memang duitmu 10 kali lipat kekayaanmu. Tapi kalau itu salah tiba-tiba di-hack, kamu kehilangan semua kekayaan yang kamu miliki. Jadi saya nggak pernah setuju dengan orang yang bisa bilang ya all in dan lain sebagainya, ya cacing-cacing naga-naga.
I personally disagree. Kenapa? Karena nggak semua orang cocok dengan style tersebut. Dan nggak akan semua orang itu rela ya kehilangan significant amount of the wealth yang mereka create dengan susah payah. Jadi mereka harus benar-benar memiliki framework risk to reward yang bagus. Pertama ya, batasi exposure ya bet yang kamu pasang. 1-5% dari total portofolio yang kamu miliki, it's a very good ya untuk mencari potensi alpha. Let's say kamu 5% masuk Aster. Aster naik 10 kali lipat, 50%. Itu udah ngalahin return Bitcoin di tahun ini. Ya, jadi teman-teman harus paham. Sizing does mean a lot of things. Oke, selanjutnya lihat diversifikasi. Jangan semua taruh di Aster. Lihat juga project-project yang lain. Karena apa? Karena kalau kamu nggak melakukan diversifikasi dan Aster nggak perform, kamu akan cenderung mengalami yang namanya kerugian. Selanjutnya atur stop loss. Saya suka kalau alpha play, stop loss saya itu sebesar posisi yang saya masukkan. Misalkan ya, saya masuk Aster 10M. Saya nggak cut loss ketika dia turun ke 5M. Ya, saya anggap 10M itu jumlah saya cut loss-nya. Ya, seperti itu yang harus teman-teman pahami. Selanjutnya ambil profit ya secara bertahap. Oke, realisasikan keuntungan kalau dia naik. Nggak ada salahnya, saya juga moonback Aster ketika dia naik 2x, saya jual ya 100%. Karena saya nggak ngerti ya dia bakal naik terus atau enggak ya. Jadi itu penting untuk dilakukan dan sekarang ketika dia terus naik ya saya masih memperoleh yang namanya keuntungan. Selanjutnya, evaluasi portofolio secara berkala, kira-kira masih bisa hold lebih lama atau enggak. Oke. Ini ada beberapa studi kasus ya, asymmetric bet yang berbuah keuntungan miliaran. Oke, ini contoh ya, dulu banyak sekali ya orang yang menganggap ya, Shiba Inu, koin yang ya hanya viral-viralan, tapi banyak juga ya dulu janitor ya, atau pekerja kebersihan di New York, ini invest $8.000 dan menjadi 5,7 billion ya, kekayaan tiba-tiba jadi ratusan. Oke, ratusan T ya. Bayangkan ya 100 T dari hanya duit ratusan juta. It was wild ya waktu itu. Saya pun juga kaya dari Shiba Inu. Ya, let's be real. Ya, itu juga salah satu jumpstart kenapa saya juga bisa di sini. Ya, saya tidak menampik fakta adanya keberuntungan. Yes, it means a lot. Ya, luck itu it means a lot. Tapi balik lagi ya, saya punya framework di pikiran saya. Waktu itu pun saya juga hanya masuk $100. Saya melihat risk to rewardnya ini bisa naik 10 kali lipat. Oke. Itulah mengapa ya saya invest hanya $100 dari modal saya yang waktu itu hanya 120 juta setelah berkembang ya dari 30 juta aja. Selanjutnya teman-teman juga harus lihat ya portfolio, pendekatan itu sangat penting, riset juga sangat penting, tools dan sumber daya itu bisa teman-teman maksimalkan untuk mencari the next big things. Kita pun tidak ya terafiliasi, kita hanya menggunakan berbagai project ini. Untuk website, analisis, dan agregator ya teman-teman bisa pakai CoinMarketCap, CoinGecko, Devi Lama untuk lihat TVL, ya, active user dan lain sebagainya. CoinMarketCap, CoinGecko ini basic crypto data untuk lihat website, white paper, harga dan juga chart. Nah, selanjutnya untuk on-chain ya teman-teman bisa pakai Glassnode, Sentiment, Dune, dan Messari. Ini cenderung untuk riset-riset ya, tapi menurut saya Delphi Digital risetnya itu lebih up to date. Selanjutnya sosial media ya, pakai X, Telegram, Reddit, atau platform berita yang lain, teman-teman juga bisa pakai Akademi Kripto. Dan kita juga selalu ya teman-teman kasih berita gratis harian ke teman-teman setiap hari. Jadi klik ya link Discord di bawah untuk teman-teman dapetin berita setiap hari. Selanjutnya ada kalender event ya, CoinMarketCal ya. Di sini kelihatan nih teman-teman setiap minggu ya ada apa, setiap bulan ada apa, bisa teman-teman ya di sini gunakan ya katalisnya. Nah, selanjutnya ya screening kriteria sendiri ya teman-teman misalkan punya cara sendiri. Saya maunya beli ya kalau market cap di bawah 50 juta. Ya TVL-nya minimal harus sekian, komunitasnya harus sekian. Itu juga preferensi yang bisa teman-teman bangun sendiri dengan ya menggunakan tools-tools yang kita omongin tadi. Oke, jadi kesimpulannya apa? Untuk bisa ya mencari the next Aster, mencari alpha di market, memaksimalkan ya asymmetric opportunity atau asymmetric bet. Pertama ya, untuk mencari Aster ya, yang selanjutnya teman-teman harus berfokus ke asymmetric bet. Teman-teman lihat sesuatu yang risikonya minim tapi potensi upside-nya tinggi. Oke, jangan sampai kamu mikir seperti ini. Oke, saya rela posisi ini hilang semua tapi potensi naiknya itu hanya 50%. Yaitu bukan risk to reward 1/10, yaitu risk to reward 1/0,5. Ya, itu sangat buruk. Jadi selalu berpikir, ini bisa naik 10 kali lipat nggak? Ya, waktu itu yang dipikirkan, oke ini si Z punya centralized exchange yang paling gede, dia nge-tweet, ini bisa jadi saingannya Hyperliquid, ya valuasi Aster segini, Hyperliquid segini.
Oke, itu teman-teman bisa melihat, oke, ini asymmetric opportunity. Saya mau sizing in di sini. Selanjutnya ya, sangat penting ya untuk teman-teman menerapkan yang namanya portfolio sizing. Jangan, oke, ini bisa naik 10 kali lipat tapi semua uangmu kamu masukin dan tiba-tiba dia nggak perform. Banyak yang seperti itu, banyak sekali. Oke, selanjutnya ya teman-teman harus ya ada sedikit nyali ya untuk sedikit ya contrarian thinking, karena waktu itu juga banyak yang food ya atau fear, uncertainty, and doubt. Mereka ya selalu bilang ya hal negatif ketika dia launching, dan itu yang harus teman-teman lawan ya pakai kepala dingin, pakai perhitungan yang matang. Jadi itu ya cara teman-teman untuk mencari the next Aster. Semoga video ini bermanfaat dan fokus on asymmetric bet. Saya Kalimasada, sampai berjumpa di video selanjutnya.